Flashback dulu nih. Dipo nih dia abang kelas aku dulu nih, di angkatan 19, aku 20. Padahal udah sebaik mungkin disembunyikan. Oh, ngopi dulu ya, guys. Kebetulan 1-0. Sponsor ya. Ya. Cheers. Oh, cheers dulu. Cheers. Ih, gila. Udah kayak dia aduh. Oke, lanjut. Nah, kebetulan dia abang kelas aku lah dulu di SMK. Dan kami satu jurusan sama nih. Iya, betul. Jurusan apa kita dulu? Pengelasan. Sadolas, guys. Kasih paham. Kita nggak pada body itu channel. Iya, body painting. Bapak body taruh. Dan kebetulan nih kita satu kampus lagi nih bareng. Ya, tetapi dengan keadaan yang berbeda ya. Ya. Yang dulunya aku kakak kelas, sekarang aku adik tingkat. Baket. Woi, mah. Yo ngapa? Kanda siap. Oke. Kita dia udah masuk kampus nih. Nah, betul. Jadi gimana ya sebutnya? Sekarang di kampus ngapain aja, Po? Sibuk dengan organisasi kah atau nggak ikut organisasi atau jadi kupu-kupu aja? Oke, pertama itu pasti akademis dulu. Akademis. Ya, dan cari pengalamannya mungkin di organisasi. Pertama itu akademis ya, karena tujuan kita kuliah juga untuk mencari pengetahuan dan pengalaman. Oh, Oke, siap. betul. Kalau aku sih cari sarjana. Oh, betul itu juga. Iya kan? Ya. Kalau nggak cari ilmu Jangan aja neko-neko tapi ya. nggak sarjana gimana? Umur juga tuntutan untuk nikah mungkin kan. Iya, atau Oke. tuntutan kerja, menaik Ya. pangkat. Itu kesibukannya akademis juga, cari relasi juga. Terus Cara mengembangkan diri lah ibaratnya, bagaimana caranya bersosialisasi di kehidupan mahasiswa di kampus tercinta kita, Universitas Muhammadiyah Riau. Gila. Umri menjadi kampus mahasiswa pergerakan yang ada di Pekanbaru, benar bukan? Benar. Sekarang ranking 2 sekarang. Ranking 2 Di Sumatera. Oh, kirain di Marpoen Damai. Ada di tagline Umri. ada di Umri, do your best. You are the best. Allah tuh yo sumpah. Nah, yuk lanjut. Oke. Ya, jadi sekarang aktif di mana nih? Kebetulan aku ikut di organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 2022-2023 yang diketuai oleh Ade Hidayat dan Bang Asep. Bang Ade Hidayat dan Diulang Bang ya, Asep. Ralat. Ya, Ralat. Maaf ya, Bang. Sorry. Jadi gimana? Kalau aku, Ikut organisasi juga. Katanya ada 4. wah. Iya sih, kalau aku pribadi Nggak rangkap jabatan kan? enggak. Sesuai soalnya. Enggak Oke. mungkin dong. Nggak mungkin lah. Emang ini. Hah? Nggak mungkin Ya, saya. betul. Oke. Kalau aku di organisasi aku, kalau di di Umpri sendiri tuh pertama. ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Oke. Imam Syafi'i. Oh, Hidup IMM. oke hidup. Bila Terus itu eksternal lah maksudnya. Oh, eksternal Eksternal itu? jatuhnya. Oh, bukan internal ya? Bukan. Itu eksternal yang masuk ke internal. Maksudnya Oke. dia ini IMM, ini eksternal. Oh, internal. di bagian luarnya. Di bagian luar. Oke, terus? Tapi dalam satu rumah. Oke, ya. Terus sekarang nih di Lembaga Semi Otonom Radio, Fresh FM. SSM. Ini Iya. ketua atau gimana? Anggota biasa? Alhamdulillah ditunjuk dan diamanahkan menjadi Oh, ketua. aklamasi ya. Siapa yang nunjuk Lu sombong abang? nih. Hah? Enggak ikut. Ya, ditunjuk oleh abang-abang. Oh ya, enggak titip jabatan kan? Enggak. Oke, terus oke. Kan emang pro juga. Oh, mungkin dilihat secara skill, kualitas, ya, betul. meninggi jadi aku jadi. Iya, betul. Karena nggak mungkin kan kalau nggak ada skill dan kemampuan nggak akan terpilih juga. Dan alhamdulillah emang aku sebelum masuk kampus, emang aku tujuannya emang masuk radio. Oh iya. Bukan untuk menjilat ya, tapi emang iya. Iya, anggap aja enggak. Iya. Emang karena 1 tahun aku belajar radio itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Di mana? Tabek Gadang. Alhamdulillah. Tabek Gadang. Enggak, tapi kadang Enggak dekat dong. ini dia dekat apa nih? Dingin. Di Tebet. Tebet. Oke. Enggak, alhamdulillah mentor aku tuh orang di Prambors Jakarta. Prambors Jakarta. Makanya aku Bang Arpen MCG. Oke, Terima kasih halo, Bang Bang. mengantarkan aku. Maksudnya jadi motivasi aku lah untuk Oke. jadi ambil organisasi Ya. radio gitu. Oke. Terus di Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat. Oke. Di Bagian bagian apa? kewirausahaan. Oke.
Ya. Banyak emang. Satu lagi ini di Perhumas Muda Pekanbaru. Wah. Karena aku ada humas kan. Perhumas, boleh. Dan banyak dosen-dosen kita tuh yang di Perhumas, yang di BPC ada Pak Jayus. Oh, dosen ada juga. Banyak Pak Tazri. Karena itu BPC, kalau kita Perhumas Mudanya. Mungkin bisa jadi nanti jadi dosen di sana. Saus. Validasi terus. Oke, terus. Nah, kan kalau kita bahas-bahas organisasi nih, Dipo sendiri di Ilkom jadi apa tuh? Kebetulan aku ditempatkan dan dipercayai untuk di divisi kaderisasi. Wah, kaderisasi. Betul. Kaderisasi itu kayak hal yang paling penting tuh di organisasi tuh. Nah, menurut Abang gimana? Kenapa bisa penting di kaderisasi? Karena menurut aku ya, kaderisasi itu orang yang menjaga organisasi itu seperti apa ke depannya. Oke. Dan orang-orang di sana bakal menjadi sesuatu lah nanti di himpunan itu. Oke. Ada jiwa kepemimpinan. Nah, ada jiwa kepemimpinan, dan kaderisasi ini bukan melulu tentang orang-orang organisasi, orang-orang luar juga yang udah masuk organisasi. Misalnya kayak lo harus tahu lo ini, kamu harus tahu ini. Oke. gitu. Gimana dalamnya ya? Iya, apa dalamnya tujuannya gimana? untuk keluar gitu. Iya. Oke. Boleh Jadi, sih. kaderisasi sekarang gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, dengan proket kemarin CI lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Karena itu, Bang? Oh ya, kasih tahu dulu CI itu Cluster Introduction. Cluster Introduction. Yang seharusnya itu diadakan sebelum masa perkuliahan. Jadi pas masa pengenalan kuliah. Nah, itu seharusnya dilaksanakan di sana, tetapi karena sudah tersesak, ya sudah dilakukan aja setelah masa perkulihahan dimulai. Udah semester 2 kan? Iya. Udah punya circle pula lagi. Iya, udah punya circle pula tuh. Udah punya circle pula lagi. Iya. Apa? Aduh, haus. Agak flashback sedikit. Oke, enggak apa-apa. Oke, terus. Ya, menurut aku kaderisasi adalah membentuk karakter seseorang atau anggota dengan cara dia sendiri. Dengan cara sendiri. Seperti apa dia mau seperti apa, tetapi dengan secara maksimal, dengan ditentukan ada jalannya. Enggak semena-mena aja gitu. Oke. Ini bahas apa nih, kaderisasi mungkin masuk nih ke organisasi, karena orang kaderisasi lah mungkin bisa buat orang-orang tertarik sama organisasi kan. Betul, sebagai promotor juga. Tapi gimana ya, lihat tanggapan nih, kan udah masuk kaderisasi nih, lihat pandangan anak-anak yang ikut organisasi gimana? Untuk yang udah ikut organisasi? Yang nggak ikut? Yang nggak ikut, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Karena mungkin mereka berpikir mendapatkan pengalaman nggak harus di organisasi. Tetapi menurut aku, pengalaman di organisasi berbeda di pengalaman lain-lainnya gitu. Apa tuh pengalamannya? Emang dapat? Dapat loh. Gimana cara menyampaikan pendapat dengan orang yang seperti ini, seperti itu gitu. Jadi lebih seru lah. Dinamikanya dapat lah. Menurut aku ya, dapat. Karena kita bebas menyampaikan pendapat seperti apa aja. Benar. Kalau aku pribadi, organisasi itu tempat orang berekspresikan diri lah. Betul. Misalnya dia mungkin emang cari mana ya aku tempat mengekspresi diri. Nah, mungkin dia buka baju terus aja diganti kan. Gila dong. Ya bukan menunjukin taring sih maksudnya, bukan, tapi ingin bakat aku di mana gitu. Ya, mencari jati diri. Bukan mencari jati diri sebenarnya. Terus tapi membuat jati diri sendiri. Oh, bukan jadi mencari jati diri itu dibuat, bukan dicari. Dibuat tapi bukan dicari ya. Ya, dibuat tapi bukan dicari. Benar. Tepuk tangan dong. Ya jadi organisasi itu relevan nggak sekarang nih, karena dengan zaman sekarang. Zaman sekarang. Tapi yang udah balik flashback tadi itu, kita belajar organisasi tempat ini, mencari jati diri membentuk jati diri. Menurut aku dengan adanya program dari Kemendikbud yang Kampus Merdeka ya. Iya. Itu eksistensi organisasi jadi kurang. Karena apa? Karena nggak menye-menye lah kita pasti perlu dana untuk hidup, jajan, tapi juga perlu pengalaman. Mending lebih baik kerja lagi kan, sekalian dapat pengalaman, dapat juga dana. Iya, benar. Tapi ya itu, gimana kita cara menyampaikan bahwa pengalaman organisasi itu penting. Pentingnya mungkin nggak sekarang, tapi jangka panjang akan terasa mungkin. Menurut aku ya. Mungkin kalau ada salah atau beda persepsi, boleh lah nanti di komen di bawah. Boleh diserang kayak soal. Oke.
Jadi karena program-program Kemendikbud yang buat organisasi itu kayak kurang gitu. Aku rasa ya, bukan konkretnya seperti itu ya. Atau ya, Nadiem kayak mana? Nadiem Makarim enggak suka gitu. Mungkin mematikan pikiran-pikiran mahasiswa. Wah, karena mahasiswa tuh sebagai apa ya? Orang terakhir lah. Oke, betul. Patron terakhir, karena di saat rakyat lagi membutuhkan polisi, mungkin polisi tidak berpihak pada rakyat. Ya. Mahasiswa lah yang berpihak pada rakyat. Betul sekali. Mahasiswa pergerakan ya. Ya, betul. sebenarnya kita tahu mahasiswa itu agent of change, guardian of value, Iron Star. Itulah fungsi-fungsi mahasiswa. Mungkin para petinggi-petinggi kampus nggak tahu kan. Gimana ADRT kayak? Tapi dia bahas-bahas tadi ADRT nih ya kan. Tadi iya, secara kampus kan kita butuh apa ya? Organisasi ada landasan kan. Betul. Negara aja ada landasan. Sejauh ini yang aku lihat ya, ADRT kita juga nggak ada. Maksudnya ada tapi kayaknya nggak tahu gitu. Iya, disembunyikan ya, kayak aib abu-abu, gitu ya. aib. Kayak aib gitu. Padahal ADRT ibaratkan UUD 145 dan masyarakat tuh harus tahu. Ya, sebenarnya di organisasi masyarakat maupun di organisasi mahasiswa itu ada 3 landasan. Empat. Yang pertama itu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ADART. Yang keempat baru kemusyawaratan. Itu sebenarnya 4 landasan itu yang yang melandaskan organisasi mahasiswa ataupun masyarakat. Jadi kalau tidak adanya ADRT, bagaimana ada landasan? Ya benar. Gimana caranya membuat fondasi, membuat rumah yang sedemikian rupa indah gitu? Kalau ADRT atau landasannya aja nggak ada. Ya benar, mungkin nih peran bagi apa ya? Himpunan sendiri dan Badan Legislatif Mahasiswa Fikom mungkin terutama atau di BEL Munif yang mungkin apa ya? Diajarin lagi lah masalah ADRT ini kayak sangat penting bagi organisasi, benar. Ya, sebenarnya ADRT itu bisa dirumuskan di MUBES ya kan. Di MUBES. Yang aku tahu nih, kalau salah mohon maaf ya abang-abang semua. Iya, kanda-kanda nih yang masuk pintar ya kan. Barang Siotan ada. Barang udah join eksternal HMI, PMI, IMM tapi Siotan ada. Istighfar. Syahadat. Udah logot tuh namanya tuh. Ya, ada. Oke. Jadi sebenarnya di MUBES itu ada sesi di mana untuk perancangan ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang di mana anggaran dasar itu adalah implementasi dari anggaran dasar. Iya benar. Betul kan? ART-nya sebagai penggeraknya. Iya gitu. betul, lebih rinciannya lah. Rinciannya lagi di ART. Tapi kebanyakan di MUBES itu hanya pembacaan. Pembacaan naskah. MUBES mana nih? MUBES Mailcom. Enggak, aku enggak ada ngomong. Enggak jurus mana kan? Lanjut. Iya. Karena enggak betul, enggak ada dong. Karena memang itu sesuai fakta. Karena kemarin aku ikut juga delegasi dari angkatan tahun 2022. Itu sesi pembacaan ADRT-nya bukan perancangan. Jadi ADRT yang dipakai periode sekarang itu yang lalu. Yang dimana keadaan yang lalu sama sekarang itu kan berbeda. Iya benar. Dan juga keadaan atau kondisi ADRT kita nggak tahu sekarang nih di mana. Entah di RS Safira, entah tahu lah aku udah di mana sekarang nih. Entah lah. Awal bros mana? Panam atau Sudirman? Atau RSJ kan? Yang atau Mak Yani. Ada tuh banyak tuh. Iya benar. Apalagi kita di MUBES itu kita bahas dulu tuh. Bahas ADRT. Relevan nggak ADRT ini sekarang? Ya betul. Barulah dibahas tentang yang lain-lainnya. Baru bahas tentang pemilihan. Ya itu sidang pleno 4 ya. Sidang pleno 4. Kalau salah dikoreksi lah ya kan. Ya maaf ya. Kalau di Umas gimana ADRT-nya? Sejauh ini Demis kami. Enggak usah tanya DRT, baju PDH-nya aja dulu. Apa ya, baju PDH kami itu lagi dibuat. Dibuat. Nah, alhamdulillah lagi dibuat dan apa ya? Udah satu, maka belum keluar lagi ya. Masih banyak prosesnya. Dia soalnya buatnya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, makanya lama dia. Oh, kami dekat ya. Di mana kemarin tuh? Rumbai Pesisir. Rumbai Pesisir, di Manyar. Oke, terus? Iya, sejauh ini ADRT kami itu kalau dari Demis itu ada turunan. Sama berarti? Sama, ada turunan. Tapi itu tuh nggak ada sampai sekarang, sampai ke tangan kami itu nggak ada yang bisa dilihat tuh. Berarti nggak ada kan? Nggak nampak secara mata nih, nggak nampak dia gitu. Pernah kan? Yang aku lihat tuh ADRT 3 rangka. Yang disahkan di mana? Nggak tahu dong. Itu punya BEM tuh. Punya BEM. Nah jadi kalau kita merujuk ke ADART, itu kan kita sekarang ada BLM, Badan Legislatif Mahasiswa, yang kalau di kampus negeri Islam itu namanya DEMA.
Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Betul kan? Kalau di Muhammadiyah itu sebenarnya DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, Karena mungkin di Umbri sendiri jadi aneh tuh kok BLM, tapi Ah. tupoksinya sama Iya. DPM dan sekarang DPM itu adanya di Fasilkom, DPM Fasilkom. Oh, berarti Iya. cuma Fasilkom yang membuat DPM seperti itu. Iya, sebenarnya namanya. DPM. Ya Di sebetulnya kampus DPM kampus- kan? Iya, Muhammadiyah tuh DPM. Tapi di UNEF BLM. BLM mungkin sekarang ini lagi transisi mungkin. Oh, oke nggak apa-apa. Makanya lah namanya BLM. Oke. Nah, karena di Mubes itu pembacaan, apalagi sekarang kita ada BLM ya. Iya. Tahun ini baru ada ya. Yang dimana kita peraturan-peraturan itu kita lemparkan ke BLM kan? Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu nih. Ya, Jadi itu, oke. peraturan ADRT itu dibuat oleh himpunannya. Ya. Himpunan misalnya Hima Ilkom buat, Hima Oke. Humas buat. Udah ada nih ADRT-nya. Oke. Nah, ADRT itu dikasih ke BLM. Oke. Nah, BLM itu ngebuat GBHO nantinya. Apa Dan GBHO itu, Bang? GBHO itu adalah gambaran besar haluan organisasi. Oke. Nah, ada kemarin apa ya, orang tuh banyak mikir kayak kita nunggu BLM dulu lah baru buat ADRT. Salah dong. Oke, siapa tuh? Nggak usah lah Oke. kita sebutin kan, karena seharusnya kita sebagai himpunan itu harus apa ya, harus ada ADRT. Iya, betul. Nah, barulah bisa BLM itu ngebuat GBHO. Oke. Paham ya gitu. Berarti dasarnya dari himpunan dulu ngasih ke BLM. Nah, iya karena kita gini, BLM Vkom itu tuh ngasih peraturan untuk BEM Vkom. Nah, kita berpacuannya acuannya tuh ke BEM. Oh, oke. Karena BEM itu sama BLM, kita Ya. tuh sama BEM. Itu alur koordinasinya. Ya, betul, Ya betul. mungkin Oke. yang nggak ditahu ya sama-sama ketua. Marah terus dah makan kambing tadi. Apa nih? Ya mungkin itu nggak diketahui. Hmm. Nah, makanya jadi kita sebagai himpunan harus buat ADRT masing-masing. Barulah nanti kita di bagian pengawasan ADRT itu ada tuh di BLM. Ya. Kita kasihlah ADRT itu ke BLM. Oke. Kalau rasa ini tidak cocok, diubah lagi. Ya, oke. Dia Karena akan kan diubah. ada badan pengawas kita kan. Oke. Nah, gitu dia. Nah, karena tadi kita bahas juga kan ADRT Ya. ini sebagai landasan organisasi dan kalau tidak ada landasan mungkin hancur lah organisasi ini kan. Bisa jadi. Bisa hancur ya Mas. Enggak. Gua maksudnya tuh kemungkinannya loh. Kemungkinan itu kan nggak terduga gitu Ya. loh. Bisa jalan tapi enggak. Iya. Takutnya gini, hilang arah. Hilang arah. Nah, Karena peraturan hancur. itu emang harus apa ya? Maksudnya kita harus berpacu sama peraturan. Emang peraturan itu dilanggar. Ya nakal ya, rebel banget orangnya. Terus Tapi oke. ya kita harus tetap sama pedoman kita. Ya, oke. Ya, mungkin itu tadi bahas tentang apa ya, landasan organisasi. Jadi mungkin organisasi ke depannya nih untuk anak 22, anak-anak 2023 mungkin bakal tertarik nggak sama organisasi ini Untuk di masa sekarang. di masa sekarang? Karena dilihat tadi kan di kita flashback lagi kita bahas tentang Kemendikbud yang banyak program-programnya kayak Betul. PKM, Betul. P2MM. Itu aja untuk dana transportasinya aja untuk penelitian atau apa itu ada Ada. uangnya, gila nggak? Di kampus nggak dibiayakan gitu dah. Ih, takut. Ya Allah. Sensor aja ya. Kalau harus dibilang kami nggak tanggung. Ya maksudnya ya itu tadi kan pendanaan di kampus itu sebenarnya ada karena peraturan dari PP Muhammadiyah Ya. ngebuat peraturan. PP Nah, itu apa? Bentar, sorry apa? Mungkin PP Muhammadiyah itu pimpinan pusat Muhammadiyah ngebuat peraturan dan turun ke aum-aum. oke. Jadilah nanti tuh ada PUOK. Oke. PUOK itu barulah jadi statuta universitas. Jadi PUOK statuta barulah jadi ADRT. Oke. UDF barulah jadi ADRT. Oke, Alurnya gitu statuta. sebenarnya. Menarik ya kalau bicara tentang statuta. Menarik. Kayaknya minggu depan kita bakal bahas itu lagi lah. Oke, lanjut. Jadi secara apa relevan nggak untuk langsung aja poinnya nih, relevan nggak untuk mahasiswa baru atau angkatan 22 lagi ke organisasi? Ini tergantung dengan kualitas seorang yang sudah masuk organisasi. Ya. Bagaimana caranya untuk merekrut kader-kadernya ke depan? Bagaimana Kedepannya. melanjutkan regenerasinya? Ya. Nah, itu dipertanyakan untuk periode tahun ini. Oke. Bagaimana periode besok yang akan datang itu ditentukan dengan tindakan-tindakan oleh Pemimpinnya. pemimpin-pemimpin sekarang. Benar, karena pemimpin-pemimpin itu adalah visioner ya bagi orang-orang. Betul sekali. Ya. Itu membukakan jalan kepada adik-adik yang Iya. akan masuk di dua. Oke. Adik nih, Adik nih, baru ah. masuk 2 semester. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini di diskusi Think with Quotient kali ini bareng Dipo. Mungkin kedepannya kita bakal bahas kampus yang lebih dalam lagi nih. Oke.
Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer nih, mungkin ada yang nggak enakan hati. Kita Ya, hanya sebagai apa ya? Yang Sebagai kita tahu opini. kita keluarkan lah gitu. Betul. Ah, Bebas ah. berpendapat kan? Iya, Karena benar. negara ini negara demokrasi. Asik. Bye guys.